Pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Posisi Jepang di berbagai kawasan mulai terdesak. Jepang terus-menerus mengalami kekalahan dari serbuan sekutu. Hal ini menyebabkan Perdana Menteri Hideki Tojo meletakkan jabatan dan diganti oleh Jenderal Kuniaki Koiso. Tugas utama Perdana Menteri baru yaitu memulihkan kewibawaan Jepang di hadapan bangsa-bangsa Asia. Menteri Koiso melakukan beberapa hal kepada Indonesia yang akhirnya menjadi alasan mengapa Jepang membentuk BPUPKI. Yang pertama, menjanjikan kemerdekaan Indonesia di depan parlemen Jepang. Yang kedua, bendera merah putih boleh dikibarkan berdampingan dengan bendera Jepang. Sidang BPUPKI dilakukan sebanyak 2 kali. Yang pertama, dilakukan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di Gedung Kyosangi In di Jalan Pejambon 6 Jakarta atau sekarang disebut Gedung Pancasila. Sidang dibuka pada tanggal 28 Mei 1945 dan pembahasan dimulai pada 29 Mei 1945. Sidang BPUPKI sepakat menjadikan Pancasila sebagai nama dasar negara Indonesia pada 1 Juni 1945. Inilah ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Namun hingga akhir sidang pertama BPUPKI belum diperoleh kesepakatan utuh tentang rumusan dasar negara. Oleh karena itu akhirnya dibentuk Panitia 9 untuk menerima dan menengahi berbagai masukan. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 mengadakan pertemuan dan berhasil menghasilkan rumusan dasar negara yang tertuang dalam hukum dasar yang dikenal dengan Piagam Jakarta, yaitu 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang kedua BPUPKI digelar pada 10-17 Juli 1945. Pada sidang kedua ini BPUPKI membahas tentang bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan Undang-Undang Dasar Ekonomi, Keuangan, Pembelaan Negara, Pendidikan, dan Pengajaran. Pada sidang kedua BPUPKI dibentuk Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, Panitia Pembelaan Tanah Air, dan Panitia Ekonomi dan Keuangan. Pada tanggal 14 Juli 1945, sidang BPUPKI menerima hasil laporan Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang disampaikan Insinyur Soekarno selaku ketua. Laporan tersebut berisi rancangan Undang-Undang Dasar yaitu 1. Pernyataan mengenai kemerdekaan Indonesia. 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar atau preambule. 3. Batang tubuh Undang-Undang Dasar atau isi. BPUPKI akhirnya resmi dibubarkan pada tanggal 6 Agustus 1945 karena tugasnya dalam menyusun dasar negara dan undang-undang dasar telah selesai. Kemudian Insinyur Soekarno memutuskan untuk pergi ke Saigon untuk bertemu dengan Jenderal Besar Terauchi. Saat kembali ke Indonesia, Insinyur Soekarno telah membawa sejumlah perintah yang isinya adalah sebagai berikut. Insinyur Soekarno akan diangkat menjadi ketua dari sebuah panitia baru, yaitu PPKI bersama Dr. Andes Muhammad Hatta yang akan menjabat sebagai wakil ketua. Kedua, PPKI boleh dioperasikan pada tanggal 19 Agustus 1945. 3. Pekerjaan akan diserahkan pada panitia, tidak menuntut cepat atau tidaknya proses. Peristiwa penting. Perjalanan lahirnya Pancasila tidak selesai begitu saja. Pada waktu Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI merumuskan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ada keinginan dari sebagian anggota BPUPKI untuk mewajibkan pemeluk agama Islam di Indonesia menjalani syariat atau syariah dengan mencantumkan kata-kata ketuhanan, dengan mewajibkan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun demi pemersatuan bangsa Indonesia yang segera akan diproklamasikan kemerdekaannya, maka terjadilah kompromi di antara para anggota BPUPKI untuk menghapuskan 7 kata tersebut. Sejarah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tidak bisa dilepaskan dari Piagam Jakarta. Piagam Jakarta bertujuan untuk menjembatani antara golongan agamis dan kelompok nasionalis kebangsaan yang terjadi dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia. Piagam Jakarta atau Jakarta Charter disahkan pada 22 Juni 1945 dan disusun oleh Panitia 9 BPUPKI. Panitia 9 beranggotakan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan lain-lain.
Awalnya Piagam Jakarta berisi garis-garis besar perlawanan terhadap imperialisme, kapitalisme, fasisme, serta untuk menjadi dasar hukum pembentukan negara Republik Indonesia. Dalam Piagam Jakarta juga tercantum 5 rumusan dasar negara yang sebelumnya dinamakan Pancasila. Berbeda susunannya setelah Piagam Jakarta yang disahkan pada 22 Juni 1945, Muhammad Hatta mengungkapkan bahwa pada sore hari tanggal 17 Agustus 1945, ia menerima kedatangan seorang opsir Angkatan Laut Jepang. Dikemukakan oleh Muhammad Hatta, opsir itu yang aku lupa namanya datang sebagai utusan Kaigun untuk memberitahukan sungguh bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik yang tinggal di wilayah dikuasai Kaigun berkeberatan sangat terhadap bagian kalimat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Muhammad Hatta Memoir 1979. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya yang menjadi salah satu isi Piagam Jakarta kemudian menimbulkan perdebatan. Menurut Hatta, Indonesia sebagai negara kesatuan memiliki keragaman budaya dan agama beserta para pemeluknya. Maka itu seluruh umat beragama di Indonesia sebaiknya merasa terwakili dalam rumusan dasar negara. Kata Hatta, tercantumnya ketetapan seperti itu dalam sesuatu dasar yang menjadi pokok undang-undang dasar berarti mengadakan diskriminasi terhadap mereka yang golongan minoritas. Soekarno-Hatta kemudian mengundang Kasman Singodimedjo untuk menghadiri sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Tokoh Islam dari Muhammadiyah tersebut diundang untuk membicarakan isi Piagam Jakarta bersama beberapa tokoh lain pada 18 Agustus 1945. Perundingan pun dilakukan meskipun berlangsung agak alot. Akhirnya disepakati bahwa salah satu isi Piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian ditetapkan sebagai sila pertama Pancasila yang menjadi dasar negara sekaligus filsafah hidup bangsa Indonesia. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk pada 7 Agustus 1945, tepatnya setelah Badan Penyidik Usaha Kemerdekaan Indonesia dibubarkan pada 9 Agustus 1945. 3 tokoh penting yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman dipanggil ke Dalat, Vietnam untuk pemerintah Jepang untuk membicarakan rencana kemerdekaan lebih lanjut. Kemudian pada 12 Agustus, Jenderal Terauchi menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia dapat dilakukan pada 24 Agustus 1945 yang meliputi bekas Hindia Belanda. Namun pada tanggal 15 Agustus ternyata tentara sekutu Jepang menyerah dan pemerintahan Jepang menyuruh Indonesia mempertahankan status quo. Hisaichi Terauchi menyatakan bahwa pemerintah Jepang menyetujui pendirian PPKI dan mengangkat Soekarno sebagai ketuanya. Pada awalnya PPKI beranggotakan 21 orang, 12 orang Jawa, 3 orang Sumatera, 2 orang Sulawesi, 1 orang Kalimantan, 1 orang Nusa Tenggara, 1 orang Maluku, 1 orang dari golongan Tionghoa. Sidang-sidang PPKI. Setelah PPKI dibentuk, lembaga ini mengadakan 3 kali sidang dengan agenda yang berbeda-beda. Untuk jelasnya sebagai berikut. Sidang PPKI pertama 18 Agustus 1945 mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Ketiga, membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas presiden sementara sebelum terbentuknya MPR dan DPR. Yang kedua, sidang PPKI kedua 19 Agustus 1945, yaitu tentang pembagian wilayah Indonesia terdiri atas 8 provinsi, pembentukan Komite Nasional, dan menetapkan 12 departemen beserta menteri untuk mengepalai departemen dan 4 menteri agama. Sidang PPKI ketiga 20 Agustus 1945 untuk pembentukan Komite Nasional, membentuk Partai Nasional Indonesia, membentuk Badan Keamanan Rakyat. Tujuan PPKI melanjutkan tugas-tugas dari organisasi sebelumnya BPUPKI, yakni untuk menyegerakan proklamasi kemerdekaan Indonesia, membahas hal-hal praktis lainnya yang berhubungan dengan negara Indonesia, mulai dari penetapan dasar negara hingga pembentukan lembaga negara. Peran dan tugas
PPKI. Peran dan tugas PPKI yang paling utama yaitu mempersiapkan segala hal yang berkualitas dengan rencana kemerdekaan Indonesia, mulai dari penetapan waktu dan tempat pembacaan teks proklamasi, persiapan anggota hingga menyusun struktur negara. Selain itu ada beberapa tugas PPKI lainnya, diantaranya sebagai berikut: membuat, menyusun, dan mengesahkan undang-undang dasar sebagai konstitusi, mengatur berbagai hal dalam sistem pemerintahan. Kedua, memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Membentuk komite nasional untuk membantu presiden sebelum DPR dan MPRS terbentuk. Nilai sila keempat yang bisa diambil dari adanya Piagam Jakarta adalah yang dinilai dari sila keempat yang bisa diambil yang dirumuskan pada 22 Juni 1945 sangat mendasar bagi kehidupan bernegara di Indonesia. Sila tersebut berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berikut nilai-nilai utama sila keempat dan dari konteks Piagam Jakarta, yaitu musyawarah untuk mufakat. Nilai terpenting dalam kompromi tertinggi para pendiri bangsa meski tidak ada perbedaan pendapat, khususnya terkait sila pertama. Mereka memilih jalur musyawarah bukan memaksakan kehendak demi tercapainya kesepakatan nasional. Yang kedua, mengutamakan kepentingan bersama. Piagam Jakarta mengajarkan untuk menempatkan persatuan dan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan. Kebijakan dalam pengambilan keputusan. Keputusan tidak hanya diambil berdasarkan suara terbanyak, tetapi berlandaskan hikmat kebijaksanaan, akal sehat dan hati nurani agar menghasilkan solusi yang adil. Semangat kekeluargaan. Proses musyawarah yang dilakukan pada masa perumusan didasari oleh semangat kekeluargaan, saling menghormati pendapat dan tidak semena-mena. Yang terakhir, jiwa besar dan lapang dada. Nilai ini ditujukan ketika para tokoh perumus yang berbeda mendapat pendapat akhirnya menerima hasil keputusan bersama, bahkan akhirnya bersedia mengubah sila pertama demi keutuhan NKRI. Secara garis besar, Piagam Jakarta menegaskan bahwa demokrasi Indonesia adalah demokrasi permusyawaratan yang mana kedaulatan ada di tangan rakyat dan dijalankan dengan penuh kebijaksanaan. Nilai Pancasila keempat ini bukan cuma cocok di meja sidang DPR, tapi juga di rapat Zoom, di ruang kelas, bahkan Twitter. Kita butuh generasi muda yang bukan cuma vokal tapi juga bijak, yang bisa mendengar bukan cuma hanya teriak dan hanya berdebat kosong akibat mengedepankan ego dan merasa paling benar. Karena dunia sudah terlalu bising dengan ego, kita butuh lebih banyak yang tenang, yang bisa mendengarkan dan tidak memaksa. Sayangnya masih banyak yang salah paham tentang Pancasila. Kita hafal tapi kita tidak paham. Kita tahu teksnya tapi tidak tahu nilai hidupnya. Untuk menghidupkannya, saya percaya kita harus menjadi orang yang tenang, mau mendengar, paham akar nilai Pancasila, dan tetap ramah di tengah perbedaan. Fenomena generasi saat ini, khususnya di Indonesia, seringkali menunjukkan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai sila keempat, yang menekankan pada hikmat kebijaksanaan permusyawaratan dan perwakilan. Sebagai digital natif, tentang utama Gen Z terletak pada etika berdemokrasi di ruang digital. Berikut adalah beberapa fenomena Gen Z yang tidak sesuai dengan sila keempat saat ini, yaitu budaya cancel culture dan cyberbullying. Karena adanya egois dan kurang toleran, Gen Z cenderung cepat menghakimi dan membatalkan seseorang untuk kelompok yang berbeda pendapat di media sosial tanpa dialog dan musyawarah terlebih dahulu. Tindakan cyberbullying terhadap orang yang berseberangan pendapat menunjukkan lemahnya hikmat kebijaksanaan dalam menghargai perbedaan. Yang lainnya yaitu penyebaran hoax dan minimnya literasi digital. Cepatnya arus informasi membuat Gen Z sering terjebak dalam penyebaran hoax. Keputusan atau opini yang diambil berdasarkan informasi palsu bertentangan dengan prinsip hikmat kebijaksanaan yang memerlukan ketelitian dan kebenaran kata. Individualisme dan apatisme politik. Meskipun aktif di media sosial, sebagian Gen Z menunjukkan sikap apatis terhadap forum musyawarah formal seperti rapat desa, organisasi, atau diskusi substansial lainnya. Mereka lebih fokus pada kepentingan diri sendiri daripada kesejahteraan bersama, yang juga memaksakan kehendak secara virtual. Fenomena serbu komentar, spamming, brigading pada akun yang berbeda pandangan merupakan bentuk pemaksaan kehendak agar orang lain mengikuti pendapat mereka. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi yang demokratis.
Yang terakhir adalah polarisasi digital dan ujaran kebencian. Media sosial seringkali menciptakan ruang gema yang memperkuat polarisasi. Gen Z mudah terpecah dalam kelompok-kelompok yang saling serang, kurang mengedepankan dialog untuk mufakat. Akar masalah dan tantangan yaitu pergeseran nilai budaya dan derasnya arus teknologi membuat nilai-nilai Pancasila, terutama musyawarah, terasa kurang relevan bagi sebagian Gen Z. Upaya reaktualisasi nilai Pancasila yang segar dan sesuai dunia mereka sangat diperlukan agar mereka tetap mengedepankan musyawarah dalam kehidupan nyata maupun digital.